Hai, jadi gue dikirimin satu gamepad lagi dan ini namanya Daxa Diron AX9 dari Rexus. Dan ini bakalan ada di posisi yang lumayan mirip sama Daxa Borion yang kemarin gue bahas, cuma bedanya dia ini harganya bakalan di sekitar 600.000 kecil atau 626.000 kalau misalkan gue cek ke Tokpednya Rexus. Nah, kalau gue lihat tren zaman sekarang itu kan gamepad itu kayak kemarin-kemarin itu fokusnya tuh pada banyak yang udah mulai switching ke mechanical switch karena itu fitur yang sebelumnya ada di gamepad sejutaan terus mulai diturunin ke gamepad-gamepad di harga sekitar 500 ribuan. Cuman si Diron ini itu ngebawa fitur yang lumayan beda gitu, nggak sama kayak tren-tren zaman sekarang gitu. Jadi gue pengen tahu juga sih sebenarnya, gue penasaran pendapat kalian tuh kayak gimana ngelihat fitur ini ada di Daxa Diron ini ya. Nanti coba komen di bawah setelah gue kelar bahas semua fitur-fiturnya gitu ya. Nanti coba komen di bawah dan langsung aja gue bahas. Oke, jadi yang pertama buat desain sama layoutnya bener-bener Xbox banget persis, dan ini menurut gue salah satu poin plus ya, terutama ergonomisnya Xbox Series Controller itu kan udah terbukti banyak orang suka gitu, jadi gue setuju-setuju aja sama pemilihan ergonomis sama desainnya lah. Dan selain itu di bagian bumpernya pun juga mirip banget sama Xbox Series Elite controller yang gue punya juga, jadi kalau kita lihat itu, kalau misalnya mau dipencet dari ujung kanan, kiri, tengah, ini bakalan aman-aman aja dari sisi RB sama LB-nya. Dan buat build quality-nya surprise ini bagus buat harga 600.000 ya. Gue suka banget bagian coating belakangnya sampai ke bagian depan, feel di tangannya pun juga nggak berasa kayak gamepad murah gitu ya. Di bagian gripnya pun juga ada titik-titik atau teksturnya biar kita nggak licin pas megangnya. Intinya secara build quality, coating, dan segala macam, gue lebih suka ini daripada Borion yang sebelumnya. Terus buat buttonnya, posisinya semuanya juga mirip banget sama Xbox, nggak ada beda-bedanya dari sisi face button, D-pad, semuanya nggak ada beda-bedanya. Paling bedanya itu adalah di bagian start sama back, yang dimana di sini dibikin lebih ke atas daripada Xbox yang original, dan tentu aja karena dia third party jadi ada extra button kayak turbo, FN, sama home-nya itu sedikit beda. Tapi dari sisi muscle memory gue nggak ada kendala pas pakai si gamepad ini buat layout buttonnya. Buat analognya itu dia pakai TMR, dan ini gue udah konfirmasi jadi gue nggak salah lagi kayak di video GP100 yang kemarin. Dan ya, kalau TMR sendiri itu kan secara gampangnya bisa dibilang lebih durable, lebih presisi daripada Hall Effect, meskipun gue nggak bisa bedain juga sisi presisinya perbedaannya kayak gimana ya. Menurut gue oke-oke aja dua-duanya. Dan satu fitur unik yang dibawa di sini itu adalah analognya bisa dicabut pasang atau hot swappable, dan kita dikasih switch pullernya juga buat nyabut ini. Dan ini jujur gue baru pertama kalinya lihat langsung fitur ini di sebuah gamepad ya. Sebelumnya tuh gue tahu ada Thrustmaster eSwap ya, cuman setahu gue itu kurang umum di Indonesia ya. Cuman ya di sini di Indonesia ya sekarang dibikin umum sama Rexus lah dengan si Diron ini. Dan fitur ini tuh awalnya gue mikir lumayan tanda kutip lucu ya, karena Hall Effect itu kan dimarketingin di awal-awal itu sebagai analog stick yang harusnya nggak bisa rusak ya. Meskipun gue nggak tahu realnya kayak gimana. Minimal di koleksi semua gamepad gue yang pakai Hall Effect itu belum ada yang rusak sama sekali. Cuman kalau ada kalian yang gamepadnya analog Hall Effect tapi rusak, coba komen di bawah deh. Nah, balik lagi nih, si TMR ini kan dimarketingin sebagai solusi yang lebih baik daripada Hall Effect dari segi durability sama presisi. Jadi pertanyaannya di kepala gue adalah kenapa dibikin bisa hot swap kalau misalkan memang si analognya itu tidak rusak gitu. Jadi kan gue mikirnya ini sebagai solusi kalau misalkan rusak bisa diganti gitu ya. Nah, tapi ternyata si Rexus ini bertujuan untuk biar kita punya pilihan berat atau tension dari si analognya. Jadi tuh si Rexus ada nyediain dua opsi ya, versi TMR biru sama versi TMR warna orange. Ini mana gue kebetulan dapat yang versi warna biru, dan ini dia bisa dibilang versi yang lebih ringan lah. Dan gue udah sempet coba juga dan gue bandingin sama gamepad Hall Effect gue yang lain atau TMR yang lain. Ini memang feel-nya lebih ringan. Dan buat yang orange karena gue belum pegang, jadi gue nggak tahu tuh dia secara tension tanda kutip normal kayak gamepad analog yang lainnya atau dia lebih berat, gue belum bisa jawab kalau kalian tanya itu. Jadi ya fungsi cabut pasangnya ini lebih ke biar ngasih kita pilihan, kita mau pilih tension analog yang lebih ringan atau yang lebih berat gitu. Dan kedepannya Rexus nanti katanya sih bakalan jual si analog TMR-nya secara terpisah gitu, jadi biar lebih gampang. Dan bonusnya kalau misalnya memang rusak gitu ya, minimal bisa diganti dengan gampang tanpa perlu solder lah. Terus buat circularity-nya dia itu defaultnya bentuknya bulat, dan dia circularity-nya udah di bawah 1%, jadi bagus. Terus kalau kalian lebih suka pakai yang bentuk kotak, kalian tinggal pencet FN sama analog kiri atau kanan, itu udah bisa ganti ke bentuk kotak. Siapa tahu kalian ada yang lebih suka
movementnya kotak daripada bulat. Nah, buat buttonnya di harga segini itu dia belum mechanical switch, tapi dikasih fitur yang namanya quick switch, yang dimana kalau defaultnya dia pakai Xbox layout di bagian face buttonnya, nah ini kita bisa ganti ke Nintendo Switch layout dengan cara cabut si top case-nya. Terus kita puter baut yang ada di bagian tengah face buttonnya, karena kita udah dapat obeng juga, tinggal diputer, itu langsung berubah jadi layoutnya Nintendo Switch. Siapa tahu ada kalian yang pengen pakai gamepad ini buat Nintendo Switch, terus muscle memorinya belum apal, jadi nggak bingung mencet apa gitu. Nah, tapi meskipun membran, si face buttonnya menurut gue feel-nya bukan yang jelek mendem gitu, tapi di sini masih cukup berasa tactile-nya gitu ya, karena kan biasanya kalau sepengalaman gue, gamepad-gamepad yang masih pakai membran itu biasanya si bagian face button itu rasanya tuh agak sedikit berat. Cuman di sini enggak, dan untuk di padnya surprisingly enak buat main Tekken, karena gue ini cukup nggak biasa ya pakai gamepad membran buat main Tekken, karena kan main game fighting itu biasanya perlu pencet directional ya. Dan di sini enaknya adalah si D-padnya itu cukup tegas sisi-sisinya gitu. Jadi misalnya kita pencet kanan, terus serong kanan bawah atau input crouch dash ya kalau kalian ngerti Tekken. Nah, di sini tuh cukup jelas karena tegas gitu sisi-sisinya pasti pencet, karena biasanya di gamepad-gamepad membran yang biasanya ada itu tuh biasanya cukup apa ya? Cukup kurang tegas gitu sisi-sisinya gitu. Jadi nggak begitu berasa ini kita udah beneran nginput atau belum. Nah, di sini tuh bisa berasa hal itu lah, kita bisa ngerasain gitu sisi-sisinya. Terus dia juga punya back button, totalnya ada 4 yang posisinya menurut gue bagus sih. Dia posisinya bisa tetap gue pakai secara natural si gamepadnya ya, nggak kayak Daxa Cygnus yang kemarin itu kan lumayan ganggu tuh belakangnya karena dia pakai sistem pedal gitu. Tapi di sini overall oke, posisinya bagus dan nggak gampang kepencet juga, jadi aman, dan ini juga bisa kalian remap kok. Terus buat koneksinya itu dia bisa di wired, Bluetooth, sama di 2,4 GHz. Dan intinya sih kalau lihat di bagian belakang itu selain yang 2,4 GHz di sebelah kanan, itu semua sisi kirinya itu support Bluetooth lah, intinya kayak gitu. Dan kan perlu ingat kalau misalnya kalian pengen pindahin input gitu. Jadi misalnya kalian pengen pakai di PC terus kalian pengen pindah dari X input ke D input atau ke switch input, itu kalian harus pencet start sama back buttonnya selama 3 detik baru dia bisa switching inputnya. Nah, kalau kalian pengen pakai gyro-nya di PC, pastiin kalian udah ganti inputnya ke S input atau switch input gitu dengan tekan tadi ya si start sama back-nya selama 3 detik dan biarin dia kebaca sebagai switch pro controller gitu. Baru gyro-nya itu bisa kalian pakai dan kedetect di Steam dan kalian bisa mapping buttonnya buat ngaktifin si gyro-nya itu. Dan di sini gue ngerasa kalau gyro-nya ini bagus ya dibandingin sama gamepad-gamepad sebelumnya yang support gyro juga yang udah pernah gue cobain. Di sini gue cobain di game-game action kayak Stellar Blade. Di sini movementnya tuh bagus gitu ya, dan dia bisa di apa ya, kayak titik tengahnya tuh ketemu gitu, karena di gamepad yang sebelumnya tuh kadang dia nggak bener-bener pas, harus dikalibrasi dulu, dan kadang dikalibrasi dia nggak begitu pas. Dan di sini gue belum kalibrasi sama sekali nih semuanya, ini default aja dia udah bisa pas gitu dari sisi movementnya. Cuma baik lagi ya, gue bukan pemain game FPS yang pakai gamepad dan pakai gyro, jadi gue nggak tahu ini sepresisi apa gitu. Cuma menurut gue dari sisi movementnya ini lebih enak daripada yang gamepad support gyro lainnya yang sebelumnya pernah gue bahas. Buat polling rate di mode dongle-nya itu dia udah di 1000 Hz dan untuk latency-nya juga udah rendah, jadi gue nggak ada isu. Gue coba pakai buat main game-game kayak Stellar Blade, Forza, Tekken segala macem, gue nggak nemuin isu sama sekali, delay dan segala macamnya. Jadi koneksinya aman. Nah, terus vibration-nya itu nggak cuman di bodinya doang, tapi di triggernya juga ada. Dan ini fitur yang mirip yang ada di Xbox Series Controller. Jadi tuh kalau di stick Xbox Series Controller itu tuh triggernya tuh bisa geter-geter gitu tergantung game yang kita mainin. Jadi contohnya misalnya di Forza kita nabrak sebelah kiri, nah itu nanti trigger kirinya bisa geter-geter tuh. Nah, sebaliknya juga sama. Dan ini sebenarnya lebih ke buat immersiveness doang sih. Dan ini jangan kalian pikir ini mirip sama kayak DualSense ya. Ini beda total. Ini cuman getar-getar doang, bukan yang kayak bisa tiba-tiba berat, bisa tiba-tiba ringan gitu ya. Nggak kayak gitu, cuman getar-getar doang. Selain itu fitur-fitur ekstra kayak bisa turbo, terus vibration-nya bisa diganti intensitasnya, terus juga button remapping belakangnya juga bisa diganti. Itu semuanya udah ada di manual booknya, jadi jangan sampai lupa buat dibaca karena itu isinya penting shortcutnya. Dan ya, buat kesimpulannya, jadi kalau gue lihat tuh di gamepad 500-600 ribu kayak yang gue bilang di awal, udah mulai pada keunggulan yang ditonjolin itu adalah mechanical switch ya di button-buttonnya. Cuman di Daxa Diron ini Rexus mencoba approach yang beda dengan ngasih fitur hot swappable analog
yang dimana kita bisa nyobain berbagai jenis tension. Sebenarnya nggak berbagai sih, cuman ya ringan sama berat doang. Dan kalau rusak plusnya ya bisa diganti kan gitu. Dan selain itu face buttonnya juga bisa diganti, yang menurut gue bakal guna kalau kalian pakai Nintendo Switch ya. Siapa tahu kalian pengen beli ini, terus kalian pengen pakai Nintendo Switch, dan kalian bisa puter buat dia berubah jadi Nintendo Switch layout, jadi kalian nggak pusing muscle memorinya gitu kalau belum hafal. Dan siapa tahu kalian pengguna PC terus kalian punya Nintendo Switch, terus kalian pengen punya satu gamepad doang yang bisa dua-duanya, ya tinggal diputer tok buat ganti-ganti gitu. Terus yang gue suka dari gamepad ini tuh build quality-nya sih, sama ergonomisnya, karena dia tuh Xbox layout banget, dan gue emang suka banget juga sama Xbox layout, jadi pas gue pegang, ya ini enak banget aja sih rasanya. Dan sisanya buat dari segi koneksi aman, terus button-buttonnya meskipun membran, ya masih oke-oke aja. Di padnya surprisingly gue masih bisa pakai lah buat main Tekken. Terus paling masukan gue solo gamepad ini, kalau misalkan bisa pakai mechanical switch, ini bakalan jadi enak banget sih, karena gue jujur udah terbiasa banget pakai gamepad yang switchnya mechanical. Alangkah bagusnya kalau dia juga pakai switch mechanical gitu, biar feel-nya jadi lebih enak lagi gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu apakah itu possible dimasukin ke sini lagi dengan semua fitur-fitur yang tadi. Kalau bisa dimasukin mungkin harganya jadi lebih mahal, gue nggak tahu juga. Ya pokoknya kayak gitu pembahasan gue soal Daxa Diron ini. Ini cukup rekomen kalau kalian butuh fitur-fitur yang kayak tadi gue sebutin. Lumayan unik ya approach-nya. Ya, gue rasa itu aja. Jangan lupa komen di bawah soal tadi yang gue tanyain, pendapat kalian soal fitur-fiturnya di bawah. Dan jangan lupa subs. Gue Luis dari Krengi TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.